Ini kan si Ibu Siapa Putri, lah? Bu Putri Putri, ya, iya. Bu Putri baru meninggal ya. Tapi kok serem banget ya, kemarin tuh gue ngeliat kuntilanak merah. Gue kenapa bisa bilang kuntilanak, karena itu bukan siapa-siapa, bukan nyokap gue, bukan siapa-siapa. Terus dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channelnya PMK. Yes. Dan hari ini kita akan mengulas pertandingan Maroko melawan Prancis yang sebentar lagi akan terlaksana ya. Udah liwat dong. Udah liwat itu Piala Dunia kemarin. Siapa tahu kan biasa ada yang tukang ngulasnya. Nah, malam hari ini kita kedatangan salah satu presenter yang Ya. kemarin pas World Cup itu warawiri terus ya. Kok serimpet nggak? Warawiri keserimpet. Iya. Halo Kak Biometa Anura. Mas Danu dan Master Voice Talent ya, voice over. Aduh, mantep. Kak Biometa ini salah satu panutan ya, karena ada keluarganya yang sempat bermain di Persipura. Bio Paulin. Bukan. Oh bukan. Bukan. Panggilannya Kak Meta ya? Boleh, bio boleh. Bio boleh. Tapi gak enak kalau Bio. Kan itu siapa? Itu Biowan. Oh beda lagi. Itu jadi si ini. Jadi Gepeng Gepeng. almarhum. Iya kan begitu. Biowan. Kak Biometa, yang mana kalau teman Kliwon kemarin melihat Piala Dunia, terus melihat sosial media dan lain-lain, pasti warawiri nih konten yang dibawakan oleh Kak Meta. Betul. Kak Bio. Kak Meta aja lah. Jadi pengen Bio. Ya udah deh Bio deh. Oh. Lu biasanya dipanggil apa? Di pergaulan. Bio boleh, meta boleh, itu bebas lah. Kenalkan saya Bio. Saya Meta. Bio Kita Meta. berdua Bio Meta. Iya. Aneh banget. Saya Bio, kamu data. Kita Bio data. Saya Bio, Anda grafi. Biografi. Udah. Ya nggak apa-apa. Saya Bio, kamu Paulin. Dia Bio Paulin. Nyundul, mau lu sundul. Ya, gimana sih Kak Meta bisa sampai akhirnya mengonten apa sih? Membawakan program. Iya, membawakan program yang waktu itu Piala Dunia kebetulan ya, gitu. Emang suka bola? Jadi sebelumnya gue kan kerja sebagai karyawan juga nih di TV. Nah pas Piala Dunia gue disuruh terjun ke lapangan untuk bagi-bagi duit. Gitu, acara quiz on the street. Iya, Nah, betul. terus pertanyaannya seputar Piala Dunia yang bakal tanding. Nah, Nah, kalau misalnya berhasil menjawab pertanyaan dapat uang Misal dari coba, aku nih. coba kita lagi ini deh, saya lagi di warkop gitu kan, lagi minum kopi. Tanya, coba misalnya. Misalnya kayak, halo bang, Ya, apa nih? Ya. sorry nih ganggu, mau Iya. ikutan nggak? Kita Apa? seru-seruan bareng. Boleh. Boleh ya? Boleh. Terus gue langsung bacain tuh kuisnya apa aja. Misalnya pertanyaan, kasih coba. Pertanyaannya misalnya nomor punggung pemain bola Argentina. Misalnya siapa ya pemain bolanya? Atau misalnya Messi. Nah, nomor punggungnya berapa tuh? A, B, C, D. Kalau benar dapat uang. Nah, gitu. Mantep Iya. juga. Itu selama sebulan full waktu itu tuh berarti. Betul, sebulan full pasti ngeliat gue tuh warawiri bener di jalanan. Gue ngeliat di HI. Di jalanan Qatar kan. Enggak di sini di HI. Wah Cuman pengen banget sih kalau di Qatar, ini mah enggak. itu jatahnya Anu. Iya betul. Katanya Anum tuh yang kemarin tuh. Nah, Kak Meta kemarin di HI naik sepeda Starling. Emang naik apa dia? Wey. Oh, enggak ya, bawain kuisnya enggak naik gitu. Ke rumah Afif. Kan dekat dari HI. Bawain kuis tapi naik sepeda Starling. Oke, nah berangkat dari situ. Tukang sepeda Starling di Taman Suropati. Ngepaduk batu. Jatuh. Iya, Tuh, dia bukan mah seneng ngeliat orang sengsara ya. Bukan Jahat- begitu. jahat banget. Gara-gara dikejar anjing-anjingan orang-orang menteng. Terus kan itu kopi berarakan. Nggak sampai Oh, sih. nggak. Soalnya dia jalan pulang. Itu good day lo apa lo berarakan tuh kopi mix. So, teman gue yang tadi mau nolongin jadi korban anjing berikutnya. Mendingan gak usah kan. Jadi gue nolongin Udah. abang Starlingnya. Udah. Kasihan abang Starling. Aduh. Kita balik lagi. Nah berangkat dari konten itu akhirnya kita kenalan terus ngelihat
kalau bawain cerita horor kayaknya News Anchor seru juga ya. Tapi kita sempet kayak emang ada ya gitu kan. Bayangan kita maksud iya sih gitu. Ternyata ada, dan beberapa pengalamannya Kameta bahkan didapatkan ketika dia lagi di studio, di kantor gitu kan. Iya gitu. Betul. Betul tuh kan. Betul banget. Oke. Tapi nih sebelum cerita gitu ya. Tapi di lapangan sendiri gitu ya, saat bertugas gitu, yang tidak di kantor gitu ada juga nggak? Alhamdulillahnya belum dapat sih. Atau Kalau biasanya yang lu di programnya lapangan siang ya? kali? Enggak juga. Malam juga. Cuman malam kan kebanyakan di studio. Siarannya kalau malam ya. Bukan di lapangan. Biasanya kalau di lapangan itu paling ya kayak requestan atasan yang misalnya harus ke lapangan, misalnya lagi momen kayak kemarin nih liputan buat U20. Nah gue ke lapangan tuh nyari berita. Itu kan siang-siang. Nah iya. Jadi enggak sih kalau siang. Mungkin kalau malam iya. Mungkin kalau yang di luar pekerjaan ada kali ya. Maksudnya ada kan? Maksudnya yang di luar pekerjaan di luar kantor gitu. Ada ya. Oke. Nah, mau cerita yang mana dulu nih, Kameta nih? Gue pengen cerita yang di kantor, yang di studio sama di lingkungan kantor lah. Ini lebih ekstrim soalnya menurut gue ya. Berarti hitungannya baru-baru ini nih, karena Kameta di kantor itu baru 2 tahunan ya? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun ya? Oke, monggo silakan. Iya, dari jadi mana? kejadiannya tahun kemarin nih, masih fresh banget. Sebelum bulan puasa. Nah, jadi kan gue kerja di salah satu stasiun TV daerah barat, ya. Tapi gue mobile kerjanya di daerah selatan juga atau pusat itu. Nah, kebetulan kemarin gue dapat jadwal harus berangkat ke daerah barat. Nah, gue dapat jadwalnya itu kerja jam 3 subuh. Ya, 3 subuh tuh harus berangkat. Gue udah dijemput nih sama driver, datang ya jemput gue. On time kan jam 3 subuh tuh. Perjalanan kurang lebih nggak nyampe 20 menit karena lewat tol kan, sepi juga. Nah terus udah gitu datang tuh. Jadi flow kerja gue tuh datang ke kantor ngurusin sebelum siaran. Misalnya gue mau siaran nih, gue urusin dulu apa yang gue persiapkan harus gimana aja nih. Terus gue datang, itu posisi ada 4 orang temen gue ya, 4 orang. Tapi mereka beda-beda jobdesknya. Dan gue sendiri juga jobdesknya kan. Nah terus gue masuk tuh, naik lift ke lantai ya sekian ya. Gue masuk. Nah seperti biasa gue tuh flow kerjanya tuh ke meja dulu ya, meja gue simpan barang, gue cek dulu, cek and recheck nih berita-berita yang sekiranya emang baik untuk diangkat atau ada revisi lain-lain gue cek. Terus udah gitu gue ke studio mastiin buat udah well prepare gitu semuanya ya. Nah terus itu jam udah 3:30 kurang lebih. Nah biasanya gue tuh kalau sholat subuh nggak yang mepet, jadi wudhu dulu. Sambil abis wudhu gue jaga tuh wudhu gue, lanjutin kerja juga biar kayak satset gitu. Iya, biar satset kan. Terus akhirnya gue ngambil wudhu tuh. Gue ambil wudhu. Nah, awalnya gue wudhu tuh kan pakai jam tangan tuh ya. Pakai jam tangan, pakai blazer, rapi lah ya, setelannya rapi. Terus gue gantung tuh blazer, jam tangan gue lepas. Dan jam tangannya masih gue pakai nih sampai sekarang nih. Jam tangan ini nih, gue lepas jam tangan, gue taruh jam tangannya di lantai bawah kocoran air. Keran. Iya. Gue taruh di bawah. Itu inget banget. Gue taruh di bawah. Terus gue wudhu tuh. Gue wudhu segala macem. Udah beres. Kelar wudhu. Terus gue nyampe tuh jalan ke musola. Terus gue sadar, ya ketinggalan nih jam tangan. Tapi ini udah mau azan nih. Gue gak mungkin ngambil. Mana gue harus gercep nih lanjut kerja juga. Ribet lah kalau balik-balik. Bener. Terus gue posisi pakai celana jeans semua. Gue make sure nih sebelum gue ngerasa kayaknya nggak ketinggalan, gue tuh kayak ngambil di saku celana kiri kanan semuanya nggak ada ya. Udah lu cek? Udah nggak ada, semua nggak ada. Ya udahlah, dalam hati gue gini, kalau misalnya itu barang masih rezeki gue, pasti balik lagi, nggak akan diambil orang. Tapi kalau misalnya bukan rezeki gue, ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja kalau hilang. Karena gue masih sholat dulu nih, gue mikirnya gitu ya. Gue sholat 2 rakaat. Udah beres ya tahiyatul akhir. Itu tiba-tiba jam tangan gue ada di saku. Di saku sebelah kiri. Terus aneh, lah kok ada? Tadi nggak ada sama sekali.
Itu aneh bener-bener. Itu kejadian pertama kali di hidup gue kayak kok begini banget, kayak aduh ini apa nih. Tapi Itu- kok kalau dipikir goib ya, kok baik banget nih setan gitu. Iya, Ya kan? dibalikin. Dibalikin. Terus gue mikir, ya udahlah mungkin emang jam tangannya mati juga, dia nggak mau kali ya. Jam tangannya emang mati jam tangan gue. Baterainya habis. Tapi bentar, tadi kan lu posisinya lagi sholat kan? Lagi sholat. Setelah salam, Ah, lu ngerasa ada di belakang lu? nggak ada. Enggak, maksudnya setelah sholat kan tadi ya? Iya, Terus ternyata jam tangan lu ada di kantong belakang. iya, Berarti kan lu masih pakai mukena ya? Bener nggak? benar, iya dong. Oh, berarti Iya. kalaupun dia ngasih nembus ya? Maksudnya iya nggak? David Copperfield gitu. Oh iya. Lah iya kan nembus. Iya benar-benar. Iya. Profil kali. Iya kan, kalau dipikir secara logika ya. Padahal udah lu cek tuh. Udah dicek banget, gue udah make sure semuanya di pinggir, di sejadah, udah gini-gini semua nggak ada. Makanya udah sepasrah itu. Terus tiba-tiba ada dan posisinya tuh rapih berdiri si jam tangannya gini. Iya, Rapih iya. banget. Kayak orang Di balik mukena berarti tuh ya, ibaratnya. Di dalam celana Iya, dalam di celananya. terus kan celana luarnya mau kena, ya kan. Ha-ha. Terus gue ini kenapa? Terus ya udahlah bodo amat, lanjut kerja tuh. Iya. Berarti ini ya nggak bisa dibilang horor sebenarnya, tapi pengalaman yang nggak apa namanya nggak bisa dinalar gitu ya. Benar, tapi emang menurut orang-orang yang di sana ya, karyawan-karyawan di sana emang di musola tuh banyak banget apa nih? Malah di musola. diganggu. Bahkan kuntilanak. Itu kayak nggak masuk akal nggak sih tempat ibadah? Karena ada beberapa orang yang suka tidur di musola. Di situ, bermalam di situ tidur. Oh. Jadi emang udah biasa. Oke. Itu kejadian pertama tuh. Mm-mm. Ada lagi. Masih di tempat yang sama. Musola Musola juga. lagi. Musola juga. Mm-mm. Itu posisi pas bulan Ramadan. Aduh, bulan puasa. Oke. Iya. Jadi sama juga nih. Gue kerja, gue berangkat jam 3 subuh. Ya. Terus gue dijemput sama orang, beberapa teman gue, kayaknya cuman 3 orang deh. Mm-mm. Kita bilang aja Mawar ya, Mawar, Melati, sama Ros kali ya. Iya. Ya. Waduh sama tuh Mawar sama Ros tuh. Mawar sama Ros ya. Bangke. Yo jangan dong. Bangke. Mawar, Melati, sama Kantil. semuanya indah. Enggak, Anggrek, itu anggrek. lagu. Mawar, Oh, iya. Melati, anggrek, deh Anggrek, ya. iya. anggrek boleh. Mawar, Melati, anggrek nih. Nah, gue dijemput. Mm. Terus gue nyampe tuh kantor di barat juga. Terus gue seperti biasa ke studio, ke control room, ke meja kantor. Terus gue subuh lagi nih sholat. Sholat lagi. Oke. Sholat lagi. Terus gue sholat seperti biasa kan, 2 rakaat. Tapi kok gue merasa kayak ini sebelah gue ada yang merhatiin gue. Posisinya Kanan sebelah kanan. Gue sholat di pojokan, di saf paling pojok sebelah kiri. Terus samping gue tuh ada sosok yang gue rasa dia besar dan pakaiannya hitam semua dari atas sampai bawah. Tapi kan kalau kita lagi sholat, itu kan kayak dari ujung mata tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin tuh, kayak dapat ya pasti ya. Terus gue sholat, terus gue lihat dari ujung mata, ini kayak ada yang begini. Padahal posisi lo sendiri ya? Sendiri banget. Tapi dia kayak dongkak ke kiri agak gini. Gue mikir itu emang orang lagi nunggu, ya nggak tahu ya, duduk atau lagi mungkin lagi wirid atau gimana ya. Tapi mungkin gue mikirnya itu mau kena hitam atau gimana. Kan ada ya orang cewek yang suka pakai mau kena hitam, ada juga. Iya. Nah terus tapi kok kayak nggak gerak-gerak, emang begini aja terus. Dia posisinya berdiri berarti. Kan lu berdiri nih Menurut sholat nih. gue, gue rasa dia duduk tapi besar. Dan memperhatikan lo Iya. begini-begini gitu Iya. ya. Oh, Tapi dia bayang gua. diem. Iya, Cuman iya. gini aja. Iya, cuman gini aja. Terus akhirnya gue sholat tuh. Tapi gue merasa kayak ini orang kayaknya temen gue. Karena kok mirip. Dari gestur. Si teman lo yang antara Mawar. Betul. Oh, Antara oke. Mawar Melati sama Anggrek. Oke, Gitu. heeh. Ini kayak temen gue deh. Dia sholat juga tapi kok dia nggak sholat bareng gitu ya. Nah setelah itu gue sholat. Beres tuh, kelar. Atayatul terakhir kan. Terus gue sholat udah beres. Dia merhatiin gue. Gue kelar, gue lipat mukena. Terus gue belokin. Jadi ini dia, posisinya ini dia. Gue kayak ngelangkahin dia depannya gitu. Loh, tapi nggak ada kan? Ada.
Dianya ada, dia masih stay di situ. Anjir. Gue belok tuh. Sudah kayak gitu, ini orang kenapa? Jadi dia merhatiin gue sampai si lehernya gerak. Dari sini terus gue lewat, terus dia begini, set. Ini siapa? Tapi kok serem banget. Tapi kok dia diem gak nyapa? Kan gini ya, kalau teman kan pasti nyapa gak sih? Iya lah. Bi, gimana? Sholat nih gini, kan gitu ya. Ini gak diem doang, hening semua juga. Tapi yang gue rasain pas lagi sholat, yang aneh banget, itu kayak panas cuman sebelah kanan doang. Panas banget. Hawa-hawa kayak, aneh deh. Tapi sebelah sini tuh enggak normal. Sebelah sini kayak panas banget. Gue kayak ngerasa berat sebelah sini. Tapi karena pikiran gue harus kerja, jadi gak terlalu fokus sama hal gitu. Akhirnya pas gue lewatin dia, udah tuh gue lupain. Hari berikutnya, itu udah tuh ya, gue lupain. Gue gak mikir itu siapa. Cuman gue kepikiran sampai pulang, itu siapa ya kira-kira ya. Nah itu setelah 2 hari 3 hari gue dijemput lagi nih sama driver kantor untuk kerja. Posisi bareng lagi sama Mawar, Melati, Anggrek. Oh sama nih informasinya. Sama. Gue dijemput barengan sama mereka juga. Si Mawar, si Melati sama Anggrek. Terus gue ngobrol nih sama si Mawar. Mawar, lu kemarin sholat subuh kan? Sorry. Gue nanya, Mawar, lu puasa kan? Gitu, gue tanya gitu. Hah, puasa? Enggak, gue nggak puasa. Oh kenapa, lagi dapet? Gue mikir gitu ya. Lagi dapet enggak? Gue emang nggak puasa. Oh ya udah. Tapi lo sholat kan kemarin? Hah, sholat? Gue bukan muslim. Berarti sosok yang lo lihat tadi sholat tadi itu kayak Mawar. Mawar, lo asumsinya Mawar nih. Mawar banget. Karena itu muka gimana ya? Gesturnya sama, perawakannya sama juga besar. Dan dia suka pakai item-item kalau di kantor, nggak pernah ganti. Sorry ya Mawar, maksudnya nggak pernah ganti tuh setelannya bajunya. Anak-anak monokrom gitu. Bener, tuh. mamba. Hitam. Dari ujung mata, ujung pala, hitam semua kayak jubah. Mantap nih. Oh jadi pas lu lagi sholat, lu cuman ngelihat di ujung mata lu nih, kayak ada yang lagi merhatiin gue nih, hitam doang. Cuman pas lu udah balik, itu jelas berarti. Jelas. Dan dugaan lu Mawar. Iya. Mukanya si Mawar. Kan iya, lu ngeliat kan. Tapi gue gak merhatiin mukanya banget ya. Cuman merhatiin kayak mata. Lo melengos gitu aja kali ya gitu ya. Gue mau ngeliat juga kayak males sebenarnya. Iya. Kayak udah capek aja karena tadi ngerasanya kayak hawa panas. Gue pengen cepet keluar. Nah terus gue tadi tanya kan, Mawar lo gak ini kan, dia ternyata bukan muslim kan. Bukan Islam. Terus gue ngomong, gak mungkin nih, kayaknya dia bercanda. Terus gue tanya lagi, tapi kemarin gue lihat lo lagi sholat, jangan bohong, jangan bercanda. Hah, sholat? Terus dia ketawa. Dia ngomong gitu. Bi, emang gak cuma lo doang yang suka digituin. Di kantor sering banget digangguin, tapi emang nyerupain gue. Wah, di situ gue langsung merinding. Wow, gila, itu berarti kayak energinya besar banget kalau udah nyerupain orang ya. Setahu gue. Kalau udah nyerupain orang tuh kayak energinya pasti gede banget nih. Si goib-goibnya. Dan ternyata bukan lo doang yang suka ngalamin ketemu sama si siapa ya, Mawar jadi-jadian tadi tuh. Itu langsung ngeri yang banget gue. Yang di-replace nih si Mawar gitu. Berarti. Nah, karena dia ngomong juga nih. Waktu itu gue dibilang anak-anak, gue lagi di CR. CR tuh control room. 7. Enggak, beda ya. Nah, lagi di CR. Dia bilang ada anak-anak kru tuh ngomong, Mawar, lu ngapain sampai jam 2 subuh sendirian di CR? Kok gak balik sih? Orang gak ada orang juga, ngapain kerja? Dia ngomong gitu. Hah, kapan? Enggak, gue di rumah, dia ngomong gitu. Nah, terus selang berapa hari kemudian kejadian. Si Mawar lagi di CR. Emang dia job desk-nya tuh jadi audio man. Ya, jadi dia ngatur-ngatur audio. Tapi itu kan masalahnya jauh banget sama on air itu masih lama, 3 jam 4 jam kemudian. Tapi dia udah diem di situ sendirian. Nah, biasa ada anak kru yang abis beres kerja malam gitu. Baru sebutnya pagi. Oh, shift malam tuh. Iya. Terus gerombolan kan. Nah, terus mereka pada ngomong, "Itu ngapain sih Mawar masih di situ?" Yaudahlah, cabut aja lah. Pas cabut, dia ketemu sama si Mawar di tangga. Lah,
Padahal itu tempatnya cuma sejalur doang, nggak ada lagi jalan lain. Dan yang lihat si itu. Mawar di control room itu nggak cuma satu orang, rombongan tuh. Yang lihat rombongan. Iya, berarti kan kayak bertiga misalnya, tiga-tiga ngelihat tuh. Ngapain tuh si Mawar? Iya, ngapain si Mawar? Langsung ketemu di tangga. Itu kayak setan kembar gitu. Iya. Dan tapi kenapa dia doang ya? Dia doang yang ditiruin. Itu kenapa ya? Nggak tahu ya, kurang tahu sih. Kayak gue kemarin juga kok gue sih cerita kemarin kan juga ada satu yang menyerupai dia terus gitu loh. Ceritanya PMK adalah pokoknya dia mulu. Tapi emang terlepas dari si Mawar ini ya, spot-spot yang lo tadi kasih tahu ke kita gitu, kayaknya di stasiun televisi rata-rata di spot itu udah ada. Iya, jadi si R tuh nggak tahu ya, gue beberapa teman-teman gue yang di televisi juga spotnya kan gelap ya, karena kan gelap. Terus kalau udah ya beberapa teman-teman tuh ada pembelaan klinisnya. Kita nih yang shift malam kadang ngantuk gitu. Jadi ada beberapa blurry yang aduh ini gue udah ngantuk apa enggak sih gitu. Tapi enggak juga gitu. Kayaknya memang ada entitas lain nih gitu. Gampang halusinasi. Ya kan kalau udah capek. Tapi waktu itu juga sempat jadi obrolan kita nih, kalau di radio atau di televisi gitu, kan banyak barang-barang elektromagnetik ya. Nah itu yang katanya narik tuh si energi-energi itu untuk. Iya waktu itu ada temen Kliwon juga kalau nggak salah yang jadi bahasan kita tuh, yang menegaskan itu kalau barang-barang elektromagnetik tuh mengundang sinyal-sinyal. Iya, bikin makin kuat gitulah si katanya ya, katanya. Oke, tadi tuh terakhir si anak-anak yang ngelihat si siapa Mawar di control room, terus ketemu di tangga. Terus kalau di kantor room masih ada lagi nggak? Ada lagi. Ini 2 lagi. Pas lagi sholat lagi nih? Enggak, ini di studio. Ada yang pas gue lagi siaran, ada yang pas gue lagi prepare mau siaran. Nih gue pas ceritain lagi siaran tuh berarti pas lagi on air? Iya. Dan mau eksis juga dia. Iya. Mahal kalau masuk TV ya. Betul ya. Pengen masuk TV ya. Tapi dia lebih ke suara kalau yang pas gue siaran. Oke, dari yang pas lo prepare siaran dulu deh. Nah, itu sama kejadiannya jam 4 pagi lagi nih. Ini semua hampir sama ya? Iya, subuh. Jam seringnya tuh jam sebelum subuh. Ya, azan subuh ya sebelum itu. Lu lagi di mana jam segitu? Dia udah kerja. Gue juga kejadiannya di TV jam segitu, Pak. Iya, kayaknya sebelum jam segitu deh. Iya, jam-jam tingkat konsentrasi manusia lagi ngelek-ngeleknya. Lagi meleng-melengnya tuh. Jam 3:30. Oke. Ya. Nah, jam 3:30 gue udah beres tuh, baru masuk kantor. Gue ke studio. Gue nyiapin skrip. Dan lain-lain, gue ambil skrip, gue nyalain teleprompter, semuanya gue siapin tuh. Oh itu lo job desk lo, maaf. Itu job desk lo juga. Kalian semua ya? Merangkap ya. Oh, ya nggak apa-apa biar clear aja gitu kan. Gue kira job desknya kan report gitu kan. Iya, presenter aja tapi gitu. Enggak. Oh oke. Terus gue juga kan bikin skrip tuh ya. Bikin skrip, gue make sure lagi tuh. Ini udah aman belum nih skripnya, gue recheck. Nah gue sendirian, yang lain gak tau kemana. Emang sepi, menurut gue lagi sendirian deh. Yang lain kayak pada ngopi di bawah atau gimana. Gue sendirian, gue ke studio. Gue gabut. Gue buka HP pengen bikin story. Ceritanya gue lagi produktif nih. Gue story. Duh subuh-subuh kerja, agak ngeluh dikit ya. Masih sepi nih, gini. Gue nyalain lampu di studio, sambil story. Gue inget banget di meja ada kertas numpuk, tapi posisinya rapi. Tahu nggak apa yang kejadian? Padahal posisinya AC mati, itu kan baru gue datengin orang pertama. Kertas terbang. Berapa banyak? Tumpukan itu tadi. Gue nggak bisa lihat, nggak ngehnya sih soalnya waktunya tuh cepet banget. Itu pas banget, aturan harusnya gue sempet rekamin ya. Gue ngomong kan kayak ini gue lagi gini. Terus gue langsung refleks, kertas terbang. Ih sumpah ngeri banget. Itu gue masih on. Masih nge-record. Langsung gue ngibrit keluar.
Wah, itu sumpah merinding gue. Ini kan tumpukan. Iya. Maksud gue tuh yang paling atas aja atau kayak kayak di Harry Potter tuh kan ada tumpukan kertas yang gitu jadi Gue tumpukan. cuman bisa ngebayangin kayaknya 3 kertas yang kehempas. Jadi kayak atasnya doang. Tapi kayak kasar. Iya kayak diginiin. Iya, bus. Langsung gitu. Kertas terbang. Gue langsung ngomong kayak gitu. Masih ada tuh berarti di stories lu tuh. Nah, Si video nggak itu. ke video ini Cabut tuh. langsung Le. Gue langsung cabut, nggak ke video dan nggak ke save videonya. Wah, itu langsung ngeri banget. Di hari itu gue langsung ngomong ke anak-anak, gue ngelihat kertas terbang, diketawain. Gue hari ini denger anak bayi ketawa. Itu anak CR juga yang ngomong. Anak program director yang ngomong kayak gitu. Itu di hari yang sama, dia ngedenger anak bayi nangis. Aneh Tapi itu banget tuh. siang, itu emang horor banget itu tempat. Wah, itu merinding banget gue kayak, aduh ini kenapa sih? Tapi posisinya kenapa gue mulu nih yang sensitif banget? Yang lain juga digangguin tapi nggak separah gue. Gue mikirnya mungkin mereka pengen deket sama gue. Asik. Kenalan Kenalan ya. Asik Iya, asik kali. Asik. Atau dia mau ngarepin duit, tadi kan lu bagi-bagi duit. Iya. Kali Iya, nih. benar ya. Iya, kan lu- kali gadis bola Ini nih. kan sebulan, ya kan? Sebulan lo ke daerah-daerah nih. Kan lo nggak tahu energi di masing-masing daerah. Siapa tahu ada yang nongkrong. Bagi duit. Ngikut. Tapi iya. kan kejadiannya sebelum World Cup. Oh Iya iya kan, lagi. pas puasa. Piala Afrika kali? sebelumnya. Enggak, Iya, bagi-bagi duit enggak? Enggak. Oh, enggak. Piala Afrika. Bagi-bagi jersey. Piala Konkakaf. Lagi. Tapi tadi gue bener sih tadi agak bingung kayak Bimo bilang lah lu bukannya presenter ya tapi Iya, nyalain makanya. lampu juga bikin skrip juga Ganti bolam enggak? ngepel Enggak. ganti Sebenarnya bolam kalau- motokopi beli martabak nyervis motor. Hah? Banyak banget kerjaan ya Orang unit tapi apa nih? Kalau lampu tuh gue lebih ke Fotokopi. inisiatif aja. Oh. Inisiatif. Sebenarnya nggak job desk gue kalau kayak soal gitu-gitu. Cuman gue kayak, ini orang pada kemana sih? Ini kerja nggak sih gitu? Jadi gue yang nyalain. namanya jam 3:30 pagi Iya. namanya jam 3:30 gue aja masih tidur. Iya bener ya. Lu yang aneh kali, Lo makanya. rajin gak sih? Emang mulai ininya jam Iya, berapa jam sih berapa sih? on camnya? Biasanya 4:30 juga udah on cam, tapi tergantung sih 4:30 udah on Itu cam lu terus tapping jam ya? 6 itu live. Oh live. Live. Program Nah, pagi. Program pagi. Tapi ada kejadian pas gue lagi tapping. Untungnya tapping. Gue lagi siaran tuh tapping. Oh lo. Iya. Lo nih jadi apa dulu nih? Gue jadi presenter. Oh jadi presenter. Tapi nyalain lampu, ganti bohlam, beli martabak, Enggak dong. motokopi. martabak jam 4 subuh. Kejunya udah jadi Nggak. sapi lagi. Gimana caranya? Terus Nah, pas lagi tapping kejadiannya jam pagi sih, 9-an. Oh nih Oh, udah udah agak matahari pagi ini nih. udah pagi. lega dengernya. Tapi emang itu beberapa hari dan selalu kejadiannya hari Kamis. Apa Jumat gitu. Kamis Oke. sih, Kamis. Itu tiap minggu kejadiannya. Kamis terus Apa nih? kejadiannya. Nah, gue siaran tuh. Tapi orang-orang udah pada ngomong kan, yuk berdoa dulu yuk sebelum siaran. Oke, Ya, berdoa biasanya tuh. begitu, Ya, ya. berdoa, gue berdoa. Terus tiba-tiba udah tuh sepi hening. Kan gue pakai earpiece kan. Iya. Ya. Monitor ya? Terus ayo Bi gimana udah siap? Oke. Tapi tiba-tiba kayak ada suara orang batuk. Batuknya tuh gitu atau Orang batuk. Nah, gitu. oh itu bukan batuk, berarti kayak Seret. Berdaham. Seret ya kayak. Tapi tuh gue rasa kenceng. Tapi nggak semua orang denger. Kayak cuman gue FD. sama sama FD-nya. Terus yang di studio nggak denger padahal itu nyambung. Audionya semua keluar. Oke. Di-onin. Duh, ini ganggu banget. Lu batuk ya? Lu batuk ya, Bi? Enggak, gue diem. Oh. Gitu. Udah tuh. Nah, posisi itu masih di jam yang sama ya. Itu pintu belum ditutup. Pintu apa, Mak? Pintu studio. Oke. Terus gue siaran. Terus gue ngerasa ada yang ngetok. Tapi langsung masuk. Dan posisinya pakai baju hitam-hitam juga. Gue kira si Mawar nonton gue. Terus gue tuh kayak langsung hilang fokus gitu. Terus gue bilang, Mawar lu bisa keluar dulu nggak? Itu lo bilang? Bilang. Lo ucapin? Bilang gitu, bisa keluar dulu nggak?
So dia kayak diem terus kayak sambil senyum. Wah, anjir. Jelas dong. Jadi kayak ngeledek, ngerti gak? Ngeledek ngerti kan? Kayak Oke. percis banget ini. Gitu. Gue gituin. Karena gue udah lupa sama masalah yang kemarin yang ini mawar di musola. Gue udah lupa. Jadi gue, lu bisa keluar dulu gak? Cabut. Keluar. Gue gitu. Lu ngomong gitu? Gue tegas. Keluar dulu bisa gak? Gitu. Akhirnya gue kan baca prompter kan. Iya. Itu selang semenit nggak ada. Sosok ini? Nggak ada. Karena gue sambil ngelirik. Wah ini ketawa loh dia. Akhirnya pas beres siaran gue ketemu si Mawar. Lu ngapain sih jahil banget gangguin ngetawain, maksudnya apa? Terus dia bilang apaan? Apaan Mi? Enggak. Demi Allah gue lagi di siar. Lah gue nggak tahu itu jadwal dia lagi di siar. Oh itu. Karena kan kalau di siar dia jadi audio dia nggak mungkin warawiri, Iya kan? standby di situ. Logikanya gitu kan? Iya. Iya. Lah itu siapa? Sumpah itu kayak gue mumet, semumet-mumetnya kayak digangguinnya bek. Dan waktunya tuh deket-deketan. Iya. Minggu depannya gitu lagi, digangguin lagi lewat earpiece dan lain-lain. Sumpah itu Terus jengah sih gue. Tadi pas si sosok yang mirip Mawar ini masuk ke studio, yang ngeliat lu doang atau si kru lain? Gue doang. Karena kan Nah pas lu tegur gitu, lu bisa keluar dulu nggak? Yang lain ngerespon nggak? Lu ngomong sama siapa cuy? Gitu nggak? enggak. Cuek Karena aja. mereka kayaknya nggak ke distract ya. Udah pada fokus, ada yang fokus sama prompter dan lain-lain. Kan itu hal yang biasa dong, nyuruh orang keluar, nggak ada orang yang aneh. Kenapa Iya, sih? iya, si Iya, Dio gitu, paham enggak? kondisinya. Ya Iya. kan? Lu bisa cabut dulu nggak? Dan untungnya itu tapping. Hah, itu sumpah gue kayak merinding. Kayak apa yang lu lihat? Mukanya sama. Gesturnya sama, gede juga. Mukanya Mawar nih. Iya. Yang lu lihat. Gede dan hitam-hitam juga. Tapi ini kayak gimana ya? Kayak energi yang kalau orang tuh jahat gitu. Kayak jahat gimana ya? Jadi kayak dia sampai gitu. Ngeledek. Terus pas gue balik lagi baca prompter, tek hilang. Karena kan pasti tek lah nggak ada. Oke. Dan itu posisi nggak berubah, pintu masih ketutup. Wah itu udah kacau sih. Kenapa dia dan ngikutin lu mulu ya? Kayaknya ya si mirip Mawar Walaupun sosok Mawar ini banyak yang pernah ngelihat juga kan. Iya. Dan Iya. memang menyerupai si Mawar ini kan. Iya. Tadi kan lu pas pakai earpiece ada suara orang batuk kan? Batuk ya. Nah kalau kita waktu itu di sini suara orang Batak. Kemana lah gitu? Boris Bokir dong. Iya. Mana Bokir ketua? enggak? Iya. Di sana merah, sana biru. Artinya Toko foto baru. Anjing juga. Bisa keluar nggak? Tawa lu. Gue jadi bio Bisa kan. keluar gak? Bisa keluar nggak? Boris diledekin tuh. Ya. Boris. Nggak apa-apa. Ketua. Diledekin Boris. Aman ketua. Aman Boris ketua. tetangga gue lah, parah. Oh iya? Oh iya di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Aman ketua. Aman. Gibran kita Sandra ketua. Iya kalau ngomongin sosok gitu, gue beberapa kali juga pernah. Pas gue ke toko bola menyerupai Gibran. Besoknya lapar warteg menyerupai Gibran juga. Besok ke toko Hot Wheels Gibran Gibran juga. Itu emang ngikut lu dia itu. Oh iya. Taunya emang lagi bareng-bareng Iya. kita. Cuman hilangnya kayak anak kecil gitu. Ini Gibran bukannya. Besoknya pas ke CR7 Oke, tadi terakhir pas lagi tapping. ya. Ada lagi nggak selain di lingkungan kerja gitu? Atau lu emang ini kali dari kecil sensitif? Iya. Gue sensitif, bisa ngerasain, dan pernah beberapa kali ngelihat sosok kuntilanak. Kapan pertama kali perjumpaan lu dengan makhluk halus? Aduh. SMA Di Bandung nih di berarti. Bandung, Oke. di sekitar rumah. Oke. Kebetulan rumah gue sampingnya baru ada orang yang meninggal, udah meninggal. Persis, samping rumah persis atau? Persis banget. Oke. Jadi gue kan naik mobil tuh.
Naik mobil. Ini beda lagi ya latar Iya, tempatnya. nih di Bandung, lo SMA. Nah, ya. Beda ya. Nah, terus gue lagi di mobil. Terus kan lampu tembak gue nyalain ya. Diem. Diem. Enggak sambil jalan. Itu posisi gue Sorry, dim. Lampu dim. Iya. Lo dim apa lo nyalain? Gue Lampu jauh. Kan lampu jauh. Iya. Kan tadi lu bilang lampu tembak. Gue nyalain. Wih, lampu besar mungkin, lampu mobil lo nyalain. Lampu besar iya, saudara-saudara. Lampu besar, iya. Nah, gue nyalain kan. Terus itu dari jauh. Gue ngelihat itu kayak nyokap gue deh. Tapi kok kayak ngambang. Terus pakai baju merah. Lah, soalnya tuh kejadian tuh maksudnya gue sebelum cabut dari rumah itu cuman sejam doang. Gak mungkin kayak dia ganti baju. Orang dia lagi di rumah aja. Seinget gue nyokap gue pakai baju apa ya? Biru biru lah seinget gue ya. Baju daster biru. Gue ngelihat, lah ngapain dia diem? Tapi nggak pakai hijab si orang itu ya. Orang jaraknya jauh atau jauh lumayan. Tapi itu gue mau masuk komplek. Jadi udah kelihatan. Berarti ini lu lagi pulang ya? Lagi pulang. Dari habis pergi mau pulang ke rumah. Iya, mau pulang. Tapi akhirnya gue kayak punya feeling kayak gue mau lanjut dulu deh, mau beli apa gitu keluar. Tapi dia kayak diem. Terus kayak tangannya tuh kayak ngelambai gini-gini, dadah. Tapi nggak napak. Ini dia di pinggir jalan berarti? Iya. Tapi gue Terus rasa itu kayak depan rumah gue. Karena lo mau masuk komplek, terus ngeliat tuh depan rumah gitu kan jauh, berarti ketembak tuh sama lampu. Iya. Lo kira nyokap nih. Nyokap ya. Kayaknya dia nungguin di luar nih. Udah tuh akhirnya gue belok, udah deh, gue belok. Lanjut. Terus sampai rumah tuh, gue nanya, "Mah, ngapain malam-malam di luar?" Itu jam 11 malam. Anjing. Oh, ini jam 11. 11 malam. Gue kira Di masih luar. Enggak. Gue kira kan dia mau bukain garasi atau gimana ya. Enggak, mama enggak di rumah. Mama enggak di luar, di rumah mama tiduran. Dia ngomong gitu. Wah, ini aneh nih. Terus gue baru inget lah, si ibu ini baru meninggal samping rumah gue. Ternyata depan rumah gue juga ngeliat sosok yang sama. Dan pakaian warna merah juga. Lo dapet ceritanya pas setelah itu? Setelah itu gue ngobrol sama anaknya si tetangga gue, teman gue ya. Bilang aja namanya Bintang ya. Gue sebut Bintang ya. Cowok Si nih ya? Cewek. Oh cewek. Tang, serem banget deh gue mau cerita. Ini kan si Ibu Siapa Putri, lah? Bu Putri Putri, ya. iya. Bu Putri baru meninggal ya. Tapi kok serem banget ya. Kemarin tuh gue ngeliat kuntilanak merah. Gue kenapa bisa bilang kuntilanak? Karena itu bukan siapa-siapa, bukan nyokap gue, bukan siapa-siapa. Terus dia bilang, "Demi Allah, Met, ibu gue juga ngeliat di atas pohon kenanga." Bukan di atas, di sekitar pohon kenanga. Dia lagi nyari air. Biasanya kalau di komplek nyari air PDAM jam 3 malam, 3 subuh ya. Iya. Lagi nyari air. Itu ngapain ada orang? Tapi kok serem banget. Di samping pohon kenanga. Tapi dia tahu itu bukan orang. Dia langsung teriak, langsung ke dalam. Kebesokan paginya ngobrol tuh ibu-ibu, gue ikutan di situ ngobrol. Ngeliat sosok itu. Wah, ternyata setelah ditilik-tilik emang backgroundnya si ibu ini, sorry to say ya, agak kurang damai lah di sekitar komplek. Maksudnya? Nggak akur. Nggak akur. Oke. Ada nggak akurnya, terus ya ada utang piutang. Oke. Jadi kayak mungkin ya, kita nggak tahu sih ya itu kenapa. Tapi kan yang gue tahu sebagai yang kurang ilmu lah ya. Biasanya kalau orang meninggal, kalau misalnya soal-soal yang kayak gitu nggak diurusin, tuh arwahnya nggak akan tenang. Iya, nyangkut. Ya nggak sih? Tapi gue takut salah nih ya. Yang gue tahu tuh begitu. Terus kayak lah ngeri banget gitu. Terus posisinya juga kamar gue tuh sebelahan banget sama rumah, sama dapur dia. Kan itu komplek itu mepet, deketan kan. Terus dia tuh kalau misalnya bikin sambal tuh kedengeran dari kamar gue. Ngolek sambal, kedengeran sampai kamar gue. Terus gue kayak mikir, wah ini kayak serem banget. Itu rumah akhirnya tuh sempat kosong beberapa tahun tuh rumah dia. Itu ibu-ibu sendiri tinggal di situ berarti? Sendirian. Anjir. Anaknya punya anak 2 tapi udah merantau Cabut. gitu. Cabut. Loh, maaf ya, maaf nih. Waktu
beliau meninggal, Ya. yang ngurus siapa? Anak-anaknya pulang? Anaknya sesekali ngunjungin. Enggak, maksudnya pas wafat. meninggal itu. Oh, anaknya datang. Pulang lah. pulang. Oke. Anaknya pulang. Ya Anak plus cuma 2. tetangga-tetangga juga lah ya. Iya. Dan kejadian kejadian tetangga lu dan lu ngeliat itu abis si ibu ini meninggal gitu. Iya. Oke. Itu ngeri banget. Tapi akhirnya orang-orang di komplek lu tuh ngambil kesimpulan kalau ini kayaknya penampakan si ibu ini nih gitu ya. Iya. Meskipun ya bisa aja sekedar cocok logi gitu Benar. kan. Cuman posisinya nongolnya di situ terus ya. Iya. Ditambah dengan look yang sama nih. Oh, looknya sama. Looknya sama kan? Kan gue bilang itu kayak kuntilanak merah. Dan yang dilihat tetangga gue juga sama dengan pakaian yang merah, tapi kayak terbang tapi diem gitu loh. Ngerti gak sih kayak? Mungkin ngambang gitu. Iya, ngambang. Dia ngeliatin banget. Iya. itu Dan teror itu terjadi setelah ibu itu Nggak meninggal ada. kan, Iya. udah nggak ada kan. Sebelum-sebelum lu gak pernah lihat. Betul. Kayaknya kurang dari 40 hari deh. Oh, berarti jaraknya Masih baru-baru. masih Mungkin baru-baru. masih 20 harian. Oh, anjir, emang meresahkan setan merah tuh. Lagi powerful kan? banget sekarang. Wih, gila. Selalu, Setan. Wah. selalu Mengganggu hegemoni Arsenal. Betul. Selalu ya gitulah. Setiap minggunya dia menampakkan diri. Oh. Jadwalnya padat. Iya, tapi Bikin sekarang deg-degan lagi. lagi anyep tau setan merah. Waduh. Kata siapa? Cuman seri doang sekali. Gak terima. Lagi anyep. Gak terima. Masih malah. Tadi ke Ada tuyulnya tuh setan merah tuh. Dijagain tuyul. Botak kan. Iya sih, bener. Ada videonya lagi biasa dikirimin topan sama lu. Ya mirip sih. Tuyul. Ada lah. Susah jelasinnya di sini. Kardus. Nggak enak. Aduh. Lu berarti SMA udah bawa mobil tuh? Gua tadi mau ke arah situ. Enggak, gua nanya Mas dulu. Danu aja. Iya, SMA udah bawa mobil berarti. Hardtop enggak? Bawa. Tapi itu posisinya kan gak lagi sekolah atau gimana, lagi emang main doang. Iya enggak, tapi udah bawa mobil udah, SMA. iya. Oh, nyaman ya. Coba kita tanya Mas Danu. SMA bawa apa Mas Danu? Saya naik fiksi. Wah, Mundur ngalamin lagi. juga gue fiksi. Ngalamin tuh seru tuh. Fiksi iya. Lo bayangin naik fiksi ada kuntilanak merah. Nah, lu nggak bisa lembak lampu jauh, nggak bisa. Pasrah udah. Mau Ngerem ngebut susah. Iya kan? Kepan. Ngerem susah, kudu skid gitu. Berarti lu dari dulu udah lumayan sensitif tuh. Iya. Ada lagi nih. Apa Tapi nih? sama sekitaran rumah, tapi kayaknya lebih ke goib ya. Apa namanya? Ilmu hitam mungkin guna-guna. Mungkin ya gue bisa bilang gitu, tapi gue nggak bisa menyimpulkan karena sampai sekarang juga kayak ini apaan sih, masih kepikiran sampai sekarang. Yang Itu kena gue- lu atau siapa? Iya, kebetulan gue Ya di Allah. rumah sama nyokap berdua. Itu gue masih kecil deh. Oh. Sampai dari dulu tinggal berdua doang. Enggak. Jadi bokap gue kerjanya di luar kota sebelum pensiun. Mm-mm. Biasanya kan kalau orang tambang kan suka keluar kota gitu ya lama, bisa setahun Iya. gitu. Nah itu posisi kakak gue juga nggak di rumah, kakak gue yang 1 sama 2 nggak di rumah, terus yang cewek juga nggak di rumah tuh. Bokap lagi di luar kota, di rumah cuman gue sama nyokap. Mm-mm. Terus gue lagi biasa aja aktivitas, tiba-tiba ada darah bercucuran banyak banget Di mana? di sekitar rumah gue, dalam rumah. Dalam rumah. Terus Maaf, biar clear tuh bercucuran. Itu gimana maksudnya di Membe- tembok kah? membentuk. Enggak, di lantai. membentuk. Titik-titik. Enggak. ketika- Darah kayak darah disiram, paham gak sih? Oh, oke. Darah. Berserakan Iya. berarti bukan bercucuran. Iya. Tadi kalau Oh, iya, bercucuran iya. tuh ini gua Netes ya, netes, netes iya. ya. Darah berserakan, banyak kayak iya mungkin 4 lantai lah ya, lantai yang besar-besar segitu. Gue panik, ini apaan? Karena apa ini kayak itu gue masih kecil, masih SMP kayaknya. Terus akhirnya gue takut kan, itu yang ngeliat tuh baru gue, nyokap gue di kamar. Mah lihat deh ada darah, ini ada apaan nih? Terus akhirnya gue takut sama nyokap, kita keluar, kita ngungsi di tetangga. Oke. Gue ngungsi di tetangga. Terus konsul kan, ini kenapa nih, takut banget, gini. Posisi emang gak ada siapa-siapa, gue cuma berdua doang nih sama nyokap.
Terus gue takut, gue tenangin diri, gue nenangin nyokap gue kan, gitu-gitu. Terus gue takut banget karena gue masih kecil kan, kayak pengen nangis nggak bisa. Tapi mikir ini apaan? Gak mungkin darah kucing, gue nggak punya peliharaan saat itu. Nggak mungkin juga nggak tahu ya. Terus nggak lama itu kita nggak nyampe sejam karena gue nggak enak, itu udah malam banget, nggak mungkin kita diem di rumah orang tetangga. Gue beraniin buat pulang. Itu nggak ada. Ya anjir. Jadi kayak itu serem banget. Itu bayanginnya gue masih kecil udah nemuin yang kayak gitu-gitu. Gue pikir tuh tikus, biasanya tuh tikus. Biasanya tikus. Iya. Lo kan ada tetes-tetes kan, Tetes ya. hilang di bawah Betul. lemari gitu. Ini darahnya bener-bener seger. Oke. Terus pas lu balik hilang. Wah, terus itu akhirnya? nggak tahu. Langsung gue teleponin bokap gue, kakak semua. Mereka belum pada balik. Gue ceritain semuanya. Wah, itu gue ceritain semuanya. Terus ada juga tetangga gue sama saudara gue yang bisa lihat nih keadaan rumah gue. Oke. Oh oke, ada ini ya, ada yang bisa Betul. ini ya. Katanya di genteng atas gue tuh ada yang diem nenek-nenek. Terus? Nenek-nenek, tapi dia baik ngejagain. Tapi gue ngerasa juga gue sering banget diserang nih, kayak keluarga gue juga. Sering banget nih diserang hal-hal gitu. Tanah merah juga pernah. Tanah kuburan. Tanah kuburan. Iya, itu salah satu Medium. Iya. tuh. Iya. Itu pernah. Terus si saudara gue tuh ngomong, hati-hati nih, apalagi sama si kecil. Si kecil itu gue. Oh lu. Iya. Oke. Hati-hati ya, apalagi sama si kecil. Dia ngomong itu ke bokap gue. Bokap gue makin takut gue kenapa-napa. Jelas lah. Mana gue bungsu kan. Gue diingetin, baca doa ini ya Pita, baca doa ini. Gue disuruh tuh baca-baca setiap kemana-mana. Dia takut banget karena dia ngomong gitu. Karena ya mungkin gimana ya, gue gak tahu kenapa tujuannya ke gue gitu. Wah. Nah, mungkin ada kaitannya sama mungkin gue digangguin sampai sekarang. Mungkin ya. Sampai detik sekarang pun gue ngerasain. Itu sih. Tapi gue nggak pernah ada rasa takut tuh, nggak ada. Tapi di lain hal nggak tahu juga ya. Mungkin kan ada kaitannya dengan bisnis orang tua dan lain-lain gitu Ya. kan, serang-serangan Betul, begitu ya. betul. Cuman lo nggak tahu, Ya. nggak sampai informasinya ke lo segala macam. Oke. Wah tapi itu serem. Itu gokil banget. Rumit ya. Aneh ya. Iya, Nggak rumit aneh. sih, cuman aneh aja gitu sampai nggak ada. Iya, di luar nalar semua kalau menurut gue. Iya. Tadi bokap orang Tambang. Iya. Bokap gue orang Tambeng. Ngeselin banget. Iya, nggak pulang-pulang juga tuh. Apa itu? Ini kan nggak pulang kan, lagi di luar kota. Udah balik belum bokap? Udah pensiun ya? Udah pensiun. Kalau bokap juga jarang di rumah kan. Touring. Nggak kerja, touring. Oke. Udah kali. Ada lagi nggak Kak Udah Meta? kayaknya udah. Nggak, Itu sih. gue Itu udah penasaran hampir sejam, sama ternyata. si ibu itu sih. Yang meninggal tadi. Oh. Sekarang tuh rumah masih di sana, Mbak? Masih. Di rumah sebelah tuh Masih anak-anaknya. Sekarang kan? udah dirombak rumahnya, jadi berubah banget dan suasananya beda yang gue lihat. Oh ya memang Beda sih kalau emang vibes-nya. beda dan lain-lain berarti bisa jadi memang aura dari ibu Ya. tersebut sih. Kayaknya ya mungkin ya. Cemiwi. Cimiwi. Iya. Oke. Ada lagi nggak yang mau lu tanyakan ke Kak Meta? Banyak ini kalau begini. Nanti banyak sih. kita Kulik. aja deh. Siapa tahu bisa di Spotify. Makanya teman-teman yang di YouTube juga mampir di Spotify. mampir ya. Sampai belibet. Mampir juga ke Spotify. Nah, mampir juga ke Spotify. Karena kita udah 370 episode di sana. Dan sombong. Wih, parah bro. Emang lo doang yang SMA bawa mobil bisa sombong? Telepon juga nih bapak gue yang Tambeng. Nah, udah Tambeng emang angkat. Iya, bener juga. Oke. Kan Tambeng gua. Diam aja. Manteng kalau itu. Manteng, iya. Lo layangan kowang lo manteng. Kak Meta, thank you banget ya. Thank you Makasih juga banyak. Mas Danu dan Bro Bimo. Sedap. Anak motor kali ya. Tos lu deh. Iya, bro. Klakson tuh kalau ketemu tuh. Tin. Iya. Ada lubang kaki turun. Iya. Emang itu harus. Nah, iya. Iya, nggak usah anak motor. Tos lu lagi. Ayo bro. Iya. Tapi mudah-mudahan Kak Meta nggak terlalu sensitif yang enggak lagi lah ya, mudah-mudahan. Amin, gitu. amin. Kan Amin. biar walaupun Kak Meta nggak takut tapi kan
risih. Iya. Dan ganggu pekerjaan. Betul. Apalagi Amin. untuk si Mawar tadi Iya. gitu kan. Benar-benar. Itu kalau gue jadi Mawar marah lo gue Iya, sama benar. sosoknya. Gue bener gue mau lo apa sih ngobrol berdua sama gue. Iya. Kan ada Melati, ada Gibran, ada yang lain. Gua mulu itu royalti. Bener. Masalahnya. Hey, Copyright itu. di dunia ini cuma ada gua, bro, the only one. The one and only. Gue udah ada hakinya nih. Gitu. Udah dipatenin. Udah dipaten. Paten kali kau. Paten kali. Yang sana merah. udah. Biru. Tak pateni kon. Beda ya. Soto. Soto tangker. Ada. Udah ya. Terima kasih banyak Terima kasih, Kameta sekali Kameta. lagi. Thank you. Wah. Sukses selalu PMK, mantap. Amin. Yeay. Sukses karirnya. Akhir kata Danu pamit. Bima pamit. Pamit, bye-bye Biometa. Dadah. Dadah. Bye.